Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas secara detail lagi tentang hardware. Namun sebelumnya saya akan mengupas pelajaran untuk yang pertemuan minggu sebelumnya atau di video sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya itu secara pengenalan secara kasat mata, maksudnya bukan kasat mata sih, secara umum. Jadi hardware itu seperti ini, software itu seperti itu, terus bentuk komputer itu seperti ini. Namun pada video ini kita akan mengupas secara detail tentang hardware. Sebelum kita menuju ke materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang saya sampaikan ini atau dalam video ini bisa kalian pahami ya. Al-Fatihah. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan hardware. Masih ingat apa tidak hardware kemarin itu apa? Ya, hardware ialah perangkat keras ya yang ada pada komputer. Secara istilahnya, hardware merupakan komponen-komponen komputer yang bentuknya itu bisa dilihat dan bisa disentuh, seperti printer yang saya tunjukkan kemarin. Oke, jadi ini merupakan bentuk dari komputer secara utuh. Yang pertama atau di tanda panah yang pertama itu ya, ini namanya monitor. Monitor itu bentuknya seperti layar atau seperti televisi. Yang kedua, CPU, Central Processing Unit, atau otak dari komputer. Yang ketiga, ini merupakan keyboard, fungsinya untuk mengetik. Yang selanjutnya ini namanya apa? Yang bentuknya kecil, ya, mouse. Ini namanya mouse. Lalu selanjutnya yang seperti saya bawa kemarin waktu di video sebelumnya, saya membawa apa itu? Ya, ini namanya printer, yaitu untuk mencetak hasil kerja dari komputer. Oh maaf, ini merupakan tanda panah yang ada di CD-ROM ya, atau pemutar DVD yang ada di komputer. Nah, ini baru namanya printer, fungsinya untuk mencetak hasil kerja dari komputer. Oke, selanjutnya monitor merupakan perangkat keras yang fungsinya menampilkan informasi status data secara visual seperti pada televisi. Jadi tampilan monitor, bentuk dari monitor itu seperti televisi. Kalau pada zaman dulu bentuk monitor itu seperti televisi tabung yang belakangnya besar itu ya. Namun untuk zaman sekarang lebih ringkas lagi, bentuknya seperti televisi yang LED atau LCD yang biasa nempel di tembok itu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini datar dari belakang, cuma layar saja seperti televisi datar. Selanjutnya CPU. CPU di sini merupakan Central Processing Unit, yaitu bertugas mengatur dan menghitung data seperti pada otak manusia ya, bisa untuk berpikir, bisa untuk mengolah apa yang kita terima atau informasi yang kita terima. Lalu CPU terletak di dalam sistem unit, jadi yang mengatur segala kegiatan dari komputer ini namanya CPU. CPU merupakan jantung dari komputer, jadi sangat vital sekali fungsi dari CPU ya. Kalau tidak ada CPU, monitor, mouse, keyboard, speaker tidak akan bisa menyala. Tapi ketika ada CPU,
monitor bisa, atau ketika ada CPU, tidak ada monitor, tidak ada mouse, tidak ada keyboard, komputer masih bisa menyala. CPU bersama dengan perangkat komputer lainnya yang ada di dalam sistem unit itu mengatur kerja komputer secara bersama dan berkesinambungan, jadi saling terkait. Seperti otak manusia, ketika otak kita menyuruh tangan untuk bergerak seperti ini, maka tangan akan langsung bergerak. Tangan bisa bergerak seperti ini, itu merupakan perintah dari otak. Bisa berbicara seperti ini, itu merupakan perintah dari otak. Jadi organ yang sangat vital ya pada komputer itu, yaitu namanya CPU. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kalian pernah masuk di dalam kantor, ada kotak-kotak besar itu, nah itu merupakan CPU ya, yang agak tinggi. Kalau di atas meja itu namanya CPU. Lalu keyboard adalah alat input komputer yang berfungsi untuk mengetikkan tulisan. Jadi fungsi dari keyboard ini fungsinya untuk mengetik ya, sama seperti yang ada di HP. Keyboard itu fungsinya untuk mengetik. Bentuknya seperti ini, kalian pasti pernah melihatnya. Meskipun bukan bentuk secara fisik, tapi secara visual seperti di layar HP, itu bentuknya seperti ini. Ada huruf Q, ada huruf W, ada huruf E, ada huruf R, ada huruf A, dan lain-lain. Lalu mouse adalah alat input yang berfungsi untuk menggerakkan kursor. Kalian tahu kursor? Kursor itu seperti ini. Kalian bisa lihat di tulisan mouse itu ya, ada tanda panah ini. Ada tanda panah ini ya. Itu namanya kursor. Jadi fungsinya untuk menggerakkan tanda panah ini. Fungsi dari mouse. Nah, kursor itu apa? Ayo, saya ulangi lagi. Kursor itu apa? Ya, kursor ialah tanda panah yang ada pada komputer ini. Ini namanya mouse ya. Gambarnya seperti ini. Lalu speaker. Ya, speaker adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer. Seperti HP yang kalian bawa, kalian mendengarkan video ini, ada suaranya. Nah, yang mengeluarkan suara itu namanya speaker. Bentuknya kalau speaker komputer seperti ini, ada banyak bentuknya ya. Lalu CD atau DVD room drive, yaitu merupakan alat untuk membuka media penyimpanan yang menggunakan CD atau DVD. Jadi kalian bisa menyimpan data itu di DVD, kalian bisa menyimpan data itu di CD atau lempengan cakram, seperti itu bentuknya. Seperti ini ya. Kalian ada DVD di rumah atau pernah melihatnya, bentuknya seperti ini, sama. Ya, setelah CD-ROM ini ada hardware lagi yang bernama printer. Nah, ini seperti yang saya bawa pada video sebelumnya, yang berwarna putih yang saya gotong seperti ini, itu namanya printer ya. Fungsinya atau istilahnya merupakan alat yang berfungsi untuk mencetak hasil atau mencetak teks atau gambar di atas kertas. Itu yang printer yang berupa kertas. Namun di luar negeri sana ada printer yang berfungsi untuk mencetak hasil secara 3 dimensi. Secara 3 dimensi ya. Secara 3 dimensi. Jadi bisa berbentuk meja seperti ini, meja seperti yang kalian tahu, itu di luar sana, di luar negeri bisa dicetak dengan printer. Tapi bahannya bukan tinta. Mencetaknya kan bukan menggunakan tinta, entah apa namanya saya juga kurang tahu. Nah, setelah kita mengenal tentang macam-macam hardware tadi, hardware dibagi menjadi berapa? Seperti di atas atau di slide atas saya ini, pembagian hardware ya. Berdasarkan fungsi hardware
digolongkan menjadi 3 bagian. Jadi berdasarkan fungsinya, hardware itu dibagi menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama, input unit merupakan bagian dari hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data pada komputer, seperti keyboard, lalu mouse, lalu CD atau DVD ROM. Itu fungsinya untuk memasukkan data pada komputer. Ini merupakan bagian dari input unit. Yang nomor 2 namanya processing unit, merupakan jantung dari komputer yang melakukan pekerjaan utama seperti perhitungan logika, kontrol, serta penyimpanan. Jadi processing unit ini cuma satu kalau di komputer, itu menggunakan CPU ya. Bisa menjadi jantung dari komputer, bisa juga menjadi otak dari komputer. Jadi fungsi dari CPU sangat vital sekali. Perangkat utamanya berupa prosesor dan chip yang terdapat pada motherboard yang ada pada CPU. Jadi bentuk di dalam dari CPU itu tidak kotak seperti yang kalian lihat itu ya. Di dalamnya ada chip, ada prosesor, ada macam-macam. Semuanya ada di dalam CPU itu. Jadi fungsi atau kegunaan dari CPU bisa digunakan sebagai jantung atau otak dari komputer. Lalu yang terakhir pembagiannya yaitu merupakan output unit, adalah hardware yang mempunyai fungsi untuk menyajikan hasil output dari proses pada komputer. Jadi bentuk dari peralatan output ini antara lain seperti speaker, bisa mengeluarkan suara dari komputer ya. Lalu printer, kotak kemarin yang besar itu di video sebelumnya yang berwarna putih saya bawa, itu namanya printer. Itu mengeluarkan atau mencetak hasil kerja dari komputer. Kalau printer kertas, dia mencetak di atas kertas. Kalau printer 3 dimensi, dia bisa mencetak di mana saja. Ada juga hardware yang fungsi atau bagian dari output unit, yaitu namanya proyektor. Proyektor itu kalau kalian pernah lihat bioskop atau kalau kalian pernah lihat layar tancap ya, itu menggunakan proyektor. Nah, itu tadi merupakan hardware secara rinci atau bagian-bagian hardware tadi apa saja, dan pembagian dari hardware sendiri ya. Ada 3 ya. Hardware tadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu input unit, processing unit, dan output unit. Sedangkan macam-macam hardware tadi atau fungsi-fungsinya juga sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi ya. Monitor fungsinya itu apa, yaitu untuk menampilkan hasil secara visual. Prosesor. CPU fungsinya itu sebagai apa? CPU itu fungsinya sebagai jantung dari komputer. Lalu apalagi ya, keyboard fungsinya untuk mengetik dan lain-lainnya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini merupakan akhir dari video ini. Pesan saya, meskipun ketika berada di rumah seperti saat ini, yang aslinya kita belajar di sekolah, kalian belajarnya di rumah, tapi kalian harus tetap rajin belajar. Karena sejatinya belajar itu hukumnya wajib bagi setiap manusia, mulai dari sejak lahir sampai masuk ke liang lahat itu masih wajib untuk belajar. Jadi cukup untuk video kali ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.